Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM 18041-043. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS robot dan otomatisasi dengan dosen Bapak Irawan Puja, ST. Untuk soalnya adalah buat sebuah video tutorial singkat pembuatan program robot halang rintang menggunakan program LT Micro dengan aplikasi Proteus. Gerak yang diinginkan saat diaktifkan sebuah counter satuan akan menghitung maju sampai angka 5 detik. Pada detik tersebut, robot baru bergerak maju dan indikator 7 segmen berhenti di angka 5. Setiap kali sensor jarak dihalangi, robot akan bergerak mundur. Dan ketika halangannya diambil, robot kembali bergerak maju. Untuk aplikasi pada project ini yang dibutuhkan adalah 1. Proteus, 2. LT Micro. Untuk Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSP pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program Ares. Untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat, software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian microcontroller. Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software ini diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang diceritakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Untuk yang aplikasi yang kedua, LT Micro. LT Micro adalah sebuah komputer atau yang kompatibel untuk beberapa tipe microcontroller yang telah disebut di atas. Selain menghasilkan output file hex untuk ditanamkan pada microcontroller, software ini juga mampu menjalankan simulasi program yang telah dibuat. Bagus sekali untuk belajar pemrograman ladder diagram dan bisa mengujinya pada perangkat microcontroller yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan PLC, atau bisa juga untuk membuat PLC versi sendiri. Untuk komponen yang kita butuhkan pada project kali ini adalah 1. PLC16F877A, kedua motor driver, ketiga motor DC, keempat sensor infrared, dan kelima L298. Untuk penjelasan dari microcontroller, PLC16F877A adalah merupakan salah satu microcontroller dari keluarga PC Micro yang populer digunakan sekarang ini, mulai pemula hingga para profesional. Hal tersebut karena PLC16F877A sangat praktis dan menggunakan teknologi flash memori sehingga dapat diprogram hapus hingga 1000 kali. Keunggulan dari microcontroller jenis RSC ini dibandingkan dengan microcontroller 8-bit lainnya di kelasnya, terutama terletak pada kecepatan dan kompresi kodenya. Selain itu, PC16F877A juga tergolong praktis dan ringkas karena memiliki kemasan 40 pin dengan 33 jalur I/O. Yang kedua, penjelasan dari motor driver. Modul driver motor merupakan rangkaian yang terdiri dari IC driver motor yang berbentuk modul yang sudah siap pakai. Kemampuan driver juga sama dengan ID driver. Selain bisa switching on atau off, juga bisa mengatur kecepatan dan membalik polaritas atau arah putaran. Selain itu, satu modul ini juga beberapa sudah dipakai pendingin sehingga lebih handal. Untuk yang ketiga,
Penjelasan dari motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang membutuhkan suplai tegangan arus searah atau arus DC direct current pada kumparan medan untuk dirubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor tersebut disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Untuk yang keempat, sensor garis atau sensor proximity adalah sensor yang berfungsi mendeteksi warna garis hitam atau putih. Biasanya sensor ini terdapat pada robot land follower atau land tracking. Yang kelima adalah L298, jenis IC motor yang dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. Mampu mengeluarkan output tegangan untuk motor DC dan motor stepper sebesar 50 volt. IC L298 terdiri dari transistor-transistor logik atau TTL dengan gerbang NAND yang memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor DC dan motor stepper. Dalam mengendalikan dua untuk motor DC namun pada hanya dapat mengendalikan satu motor stepper. Penggunaannya paling sering untuk robot land follower. Bentuknya yang kecil memungkinkan dapat meminimalkan pembuatan robot land follower. Dan begitulah komponen-komponen dari robot land follower yang kita akan praktekkan nanti. Selanjutnya kita akan mempraktekkan soal tersebut. Untuk langkah awal kita buka Proteus. Yang pertama kita membutuhkan komponen microcontroller dengan mengetik PIC. PIC 16 F8 7000 A. Oke. Kita taruh di sini. Untuk komponen selanjutnya kita butuh pas button sebagai halang rintang. Selanjutnya kita membutuhkan 7 segmen Oke, kita taruh di sini. Untuk selanjutnya kita membutuhkan 7447. Kita taruh di sini. Untuk selanjutnya kita membutuhkan motor driver. Komponen motor driver.
Untuk selanjutnya, kita membutuhkan motor DC sebanyak 2 buah. Motor DC. Kita membutuhkan sebanyak 2 buah. Komponen sudah lengkap, tinggal kita rangkai. Yang pertama, kita hubungkan push button ke pin 4, dan di sini push button membutuhkan power. Untuk selanjutnya, kita hubungkan 7447 ke PIC dengan menggunakan pin 19, 20, 21, 22. Di sini kita menggunakan telepon. Satu, dua, tiga, 4. Kita putar. Setelah kita putar, kita sambungkan. Lalu kita ketik sesuai dengan pinnya, pin 19, pin 20, pin 21, pin 22. Selanjutnya kita juga hubungkan dengan kita pasang pada 7447. Lalu kita hubungkan. Kita juga menamai dengan pin yang sesuai dengan microcontroller PIC. Pin 19, pin 20, pin 21, pin 22. Kita hubungkan segmen pada sini. Kita hubungkan masing-masing pinnya.
kita membutuhkan power pada 7 segmennya. Kita hubungkan juga motor driver ke PC sebagai microcontroller pada pin 14, 16, 17, 18. Kita hubungkan lagi. Kita putar. Kita hubungkan. Kita menamai dengan switch dengan pinnya 15, 16, 17, 18. Kita hubungkan lagi pada motor driver. Oke. Kita menamainya sesuai dengan tipe IC 15, 16, 17, 18. Kita hubungkan motor driver ke motor DC. Kita pindahkan dulu. Kita membutuhkan power pada motor DC 2 buah tegangan dan ground juga. Untuk rangkaian kita sudah jadi. Kita save dahulu supaya tidak hilang. Save design. Kita save. Lalu kita masuk ke LTE Micro untuk mengcoding. Setelah itu kita masuk ke LTE Micro. Untuk yang pertama kita masukkan kontak di instruction kontak atau tombol C. Kita namai dengan 1. Kita pilih internal relay dan untuk negasi kita centang. Oke. Dan selanjutnya kita beri tone delay turn on atau kita mencet O.
kita namai 1. Untuk delay kita 50. Selanjutnya kita masukkan TOF atau delay turn off. Kita namai 2. Untuk delay 50. Setelah TOF kita tambahkan coil. Kita namai dengan 1. Selanjutnya kita tambahkan CTC. Kita namai dengan 1. Untuk max value kita sampai batas 9. Dan oke. Selanjutnya kita ganti insert room after. Kita tambahi insert coil. Kita dengan nomor 1. Selanjutnya kita insert coil lagi. Namai 2 sama dengan instruction coil. Namai dengan 4. Kita namai dengan 4. Untuk melihat logik kepada counter, kita harus melihat gambar pada berikut ini. Untuk counter angka 1 menunjukkan ke Y1. Y1 kita masukkan untuk selanjutnya kita menambahkan dengan mengklik pada keyboard sama dengan, karena counter angka 1 pada Y1 ini Y1. Oke. Untuk counter 2 pada Y2 kita tambahkan sama dengan C1
Sini kita buang. Untuk counter trigger pada Y1 dengan Y2. Sama dengan C1 sini 3 sama dengan C1 sini 3. Untuk kontak keempat letaknya di Y3. C1 4. Counter 5 letaknya di Y1 dan Y3. Counter 5 di sini Y3 masuk counter 5 sama dengan C1 5. Untuk counter 6 terletak di Y2 dan Y3. C1 6. C1 6. Untuk counter 7 terletak pada Y1, Y2, Y3. Sama dengan C1 7. C1 7. Sama dengan C1 7. Untuk counter 8 terletak di Y4. Sama dengan C1 8. Untuk counter 9 terletak pada Y1 dan Y4. Y4 1 9. Selanjutnya kita akan uji coba dulu.
untuk supaya kita berhenti di angka 5, kita tambahkan insert kontak. Di sini pilih 2, kita masih pilih internal relay dan kita centang negasi. Selanjutnya kita buat rank baru. Instruction, kita pilih coil. Di sini kita pilih internal relay, kita pilih 2, kita tambahkan karena angka 5 di Y1 dan Y3, kita tambahkan instruction kontak, kita pilih output, kita pilih Y1, ditambahkan instruction kontak, kita pilih Y3, dan jangan lupa kita pilih output pin. Kita compile sudah sukses. Kita coba di Proteus. Kita coba. Di sini kita berhasil berhenti di angka 5. Kita coba ketika angka 5, roda akan berjalan ke depan. Kita kembali lagi ke LT Micro. Selanjutnya kita tambahkan kita buat rank baru dulu. Kita instruction coil, kita tambahkan menjadi 4 coil, kita namai 5, 6, 7, 8. Karena untuk memutar roda ke depan, kita membutuhkan arus sini. Instruction kontak, kita pilih 1, kita centang negasi karena ini normally close. Sini kita tambahkan tone, instruction kontak, instruction tone, kita pilih 3, maksimalnya 3.
kita ambil 200, dan di sini kita tambahkan instruction kontak, kita pilih output, kita pilih input, kita tambahkan 1. Oke, kita tambahkan top, kita tambahkan lagi instruction kontak, kita pilih 1. Kita tambahkan top, kita ganti sini, kita ganti 200, 200, 3, 200, kita tambahkan instruction kontak, kita pilih 1, kita centangin negasinya karena normally close. Sini kita tambahkan tone, instruction tone, ya, 200. Oke, karena di sini menggunakan pin 15, 16, 17, 18, maka juga kita di LTMicro juga menggunakan pin tersebut. Kita masukkan formnya, untuk di sini menggunakan form 15, ini juga 16, ini juga 17, ini juga 18. Selanjutnya kita compile, telah berhasil. Kita coba di Proteus, kita stop dulu simulasinya yang tadi, kita tambahkan ketik OK, kita klik play, klik, ketika di angka 5 roda berputar ke depan.
lalu kita pencet tombol button, kita berhenti. Tombol button ini bertujuan sebagai halang rintang. Jika melepaskannya, maka roda akan kembali berputar ke depan. Demikianlah tutorial pada mata kuliah robot dan otomatisasi. Untuk sebagai syarat nilai UAS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.